Halo, gue Randy. Di depan gue ini ada cooler termurah yang ada termostatnya. Oke, ini adalah SL9. Ini ada termostatnya, ini kelihatan -1. Tapi ini suhu di dalamnya ya, suhu di peltiernya. Nggak pure di peltiernya juga sih, di samping peltier. Jadi kalau kita scan di luarnya ini, dia nggak nyampe -1 juga. Gue tes kemarin ini bisa sampai 7,5. Masih dingin banget dan pinggirannya cuma tembus sampai 10 aja. Jadi penyebarannya masih lumayan. Mantap. Terus ini kodenya adalah SL9 ya. Ini udah murah plus ada pengatur kecepatannya. Oke, jadi kita langsung bahas unboxingnya dulu aja. Ini udah gue keluarin semua isinya. Ini kotaknya SL9 Gearshift Mobile Radiator Cooling. Jadi ada gigi percepatannya. Jadi di sini ada tombol buat mati nyalain, dipencet. Ini kecepatan 1. Dipencet lagi. Ini kecepatan 2 warna hijau. Dipencet lagi nih mati. Jadi ada 2 kecepatan. Kecepatan 1 warna biru lampunya. Dipencet lagi, jadi kecepatan 2 ini warna hijau. Dipencet lagi nanti lampunya mati. Oke, ini sama kodenya. Ini nggak ngerti apa. Terus kalau ini spesifikasinya, model number SL09, beratnya 65, inputnya 5 volt 2 ampere, ukurannya 80,5 kali 58,8 kali 40,8 mm ya. Terus ditulis ini untuk penggunaan lebar handphone di 65 sampai 88 mm. Oke, jadi ini isinya ada kabel dari A ke C. Ini 145 cm. Di Octree langsung dapat finger sleeve. Sama coolernya itu sendiri. Tadi udah lihat sendiri dinginnya bisa sampai 7 derajat Celcius ya. Oke, ini suhu ruangannya di 26 derajat. Jadi gue tembak di bagian yang nggak ada ininya ya, nggak menghantarkan panas. Oke, lanjut kita cek realnya. Beratnya itu 67,4 gram, dimensinya itu 81 kali 59 kali 41,3 mm. Kalau tanpa klip itu 25,4 mm ya. Jadi bagian dalam sininya itu cuma 2,5 cm. Build quality-nya cukup oke. Terus ini gagang jepitannya ini yang gue suka, tebel jepitannya ini. Ini tebel, jadi nggak takut patah ya. Jadi kalau kayak di beberapa ada yang bilang X37 jepitannya kecil, memang iya bener. Dan kemarin kan ada yang gue betulin juga patah, tapi bisa gue lem lagi, masih kuat sampai sekarang. Dan kalau ini tuh tebel, ini jadi kuat, lebih kuat dibanding yang lain lah, dibanding cooler-cooler murah lain. Yang jepitannya 2, kalau 1 begini, biasanya dia memang lebih kuat. Terus airflow-nya kita lihat di sini, keluar dari samping sama atas, dan inputnya dari sini ya. Jadi di sini kelihatan. Jadi ini input, outputnya nanti dari samping, inputnya dari depan. Ini udah ada board Type C, tapi posisinya di bawah peltier. Jadi posisinya masih di bawah peltier. Jadi masih ada kemungkinan untuk kondensasi walaupun jauh ya. Nanti pas bongkar gue kasih lihat. Di bagian muka sini udah ada termostat, ada tombol power, sekaligus pengatur kecepatan. Di bagian bawah ada lubang Type C, sama LED untuk lihat kecepatannya. Kalau biru itu speed 1 dan hijau itu speed 2. Bagian padnya ini masih full aluminium. Jadi emang ciri khas cooler murah ya. Cooler murah itu biasa belum ada silikon thermal padnya ya. Dan ukuran padnya ini 55,4 kali 67,4 mm. Kalau bisa sih tambahin thermal pad sendiri ya. Tambahin thermal pad sendiri atau silikon pad sendiri. Udah gua tes, ini bisa pakai charger PD sama charger QC. Ini dua-duanya bisa. Minimal charger minimal pakai charger 10 watt 5 volt 2 ampere. Saat stabil di speed 1 itu jalannya di 5,6 watt sampai 6,1 watt. Pas jalan di speed 2 jalannya itu di 6,3 watt. Tadinya gue pikir ini cuma main di kipasnya doang karena cuma selisihnya 0,3 watt. Cuma ternyata enggak, dia main di peltiernya juga diganti. Fitur-fitur yang ditonjolin
dari coolernya itu sendiri, ada termostatnya. Ini ngebaca suhu Peltier. Karena emang sensornya di dalam ya, bukan di luar. Terus ada dua percepatan. Dan ini cukup silent. Suaranya pun walaupun kecepatan 2 masih cukup silent. Oke, lanjut. Ini kita bongkar. Kita langsung bongkar aja. Di sini ada 4 baut. Di sini ada 4 baut yang bisa dibuka pakai obeng pH 0. Pas dicopot itu kelihatan ada Peltier 2,3 cm dengan kode 7102. Dan termostatnya itu nempel di Peltiernya. Lalu masih ada 4 baut di dalamnya. Itu untuk ngebuka cover jepitannya. Kalau dibuka itu kelihatan heatsinknya itu lebih besar. Heatsink ini tuh lebih besar dari X20. Jadi potensinya itu lebih besar dibanding X20 ya. Sayangnya boardnya ini belum ada lapisan pelindung, tapi posisinya itu agak jauh dari Peltier. Jadi Peltiernya di sini, dia boardnya di sini. Di sini kosong. Jadi kalau airnya jatuh, kejepitannya dulu, bukan ke Type-C-nya. Itu plusnya, cuma tetap ada kemungkinan. Jadi kalau menurut gue lebih baik tetap dibalik ya. Kalau menurut gue tetap dibalik. Terus gue udah tes juga pas pakai speed 1 itu voltase kipasnya di 4 volt. Lalu pas speed 2 itu menggunakan 4,6 volt. Jadi baik kipas maupun Peltier itu dikasih voltase yang sama ya. Perlu diperhatikan juga model kipasnya ini nggak dibaut. Jadi masih ada kemungkinan goyang kalau kepentok. Jadi dia nggak ada bautnya. Tapi kayak gini ngatasinnya cukup gampang sih. Bisa diganjel aja antara bodi belakang sama kipasnya. Itu kayak di memo juga itu sama. Itu bisa diganjel kayak gitu. Videonya pernah gue buatin, itu caranya lumayan gampang buat ganjelnya. Cuma selama gue pakai ini, base heatsinknya ini lumayan tebel di 2,7 mm. Jadi harusnya bisa nampung panas lebih banyak dibanding heatsinknya X20 ya. Lalu gue tes di suhu ruangan 26. Sama kayak tadi, di awal itu dapat 7,7 derajat Celcius dan pinggirannya di 10,9. Kalau tadi kita barusan tes itu di 7,5 ya, jadi nggak jauh beda. Panas luar board, bagian panas luar board bagian sini ini gue nggak bisa cek pakai termostat juga, nggak kebaca. Cuma kebaca di suhu ruangannya doang, jadi max-nya di 28. Terus panas heatsinknya gue cek itu cuma 29 plus minus ya. Panas heatsinknya cuma 29, jadi menurut gue lumayan oke banget. Lanjut kita tes benchmark di Redmi Note 12 Pro. Ini tanpa pakai plat legendary ya. Gue tes di sini, ini udah terkenal stabil sama adem. Jadi kita tahu bedanya pakai cooler di HP yang adem itu sebenarnya gimana. Ini di CPU throttling test. CPU throttling test kita coba. Ini satuannya Gibbs ya. Gibbs Giga Instruction per Second. Itu gue pernah bahas juga. Kalau sebenarnya kalau CPU throttling test ini gue agak kurang apa namanya, percaya, karena setiap tes itu hasilnya bisa beda-beda. Cuma ini gue ambil maksimalnya aja pas ngetes. Jadi gue tes itu beberapa kali. Jadi pas tanpa cooler nilai minimumnya itu di 212.985 dan pas pakai cooler itu nilai minimalnya itu di 221. Jadi ada kenaikan ya. Pas di nilai maksimalnya pun ada kenaikan dari 245.000 Gibbs jadi ke 251.000 Gibbs. Jadi di average-nya otomatis ada peningkatan juga yang lumayan kelihatan. Jadi sebelum pakai cooler ada di 231.000 Gibbs dan setelah pakai cooler di 241.000 Gibbs. Kita lanjut ke Antutu. Ini nggak terlalu berasa selisihnya. Kalau di Antutu ini nggak terlalu berasa kenaikannya. Selisihnya cuma di 1% kenaikannya, rata-rata cuma 1%. Dan totalnya pun cuma di 0,69% baik dari CPU, GPU, memori. Jadi kalau dari grafik ini hampir kelihatan rata semua ya. Karena emang selisihnya cuma 1%. Tapi yang membedakan ini adalah suhunya. Jadi pas tanpa cooler itu saat awal di 30 derajat Celcius naik ke 35,7 derajat Celcius. Lalu pas pakai cooler itu dari 24,6 derajat Celcius naiknya cuma ke 28 derajat Celcius. Jadi ini kelihatan lebih sedikit doang lebih tinggi, tapi suhunya itu benar-benar terjaga. Lalu kita coba cek di 3D benchmark. Kita cek di 3D benchmark. Ini kelihatan di base loop-nya ini sama persis. Di base loop-nya ini sama persis. Dan ini yang gue suka di tes 3D benchmark-nya. Di sini kelihatan kayaknya Redmi Note 12 Pro ini
agak dibatasin, entah dari chipsetnya atau dari Xiaomi-nya. Ini base loopnya benar-benar sama, persis mau pakai cooler atau nggak pakai cooler. Lalu di lowest-nya, ini kelihatan ada kenaikan. Jadi kalau pakai cooler, dari kenaikannya pun juga nggak signifikan ya, paling 1 poin, 1 poin. Bahkan di tes ketiga, di loop ke 40-60, itu sama-sama di 632. Nah, kalau kita lihat stability-nya ini, ya bisa dibilang hampir sama lah ya, cuma selisih 0,2%. Ini juga 0,2%, dan ini bahkan sama. Jadi kita nggak bisa bilang lebih bagus, itu juga enggak, walaupun lebih tinggi. Jadi gue nggak terlalu mikirin. Terus untuk minimal FPS segini, di sini walaupun ada penurunan, tapi mungkin cuma fluktuasi aja, nggak gue anggap. Ini sama, kita coba cek. Ini juga sama, nggak gue anggap. Lalu ini di baterainya juga sama. Setiap pemakaian tuh kurang lebih turunnya cuma 5-4%. Ya kita bisa anggap sama. Dan di temperatur ini yang bener-bener bikin kelihatan ya. Jadi kalau tanpa cooler, startnya tadi di 20-an. Ini naik ke 36. Naik ke 36, terus naik lagi ke 37. Terus dia stuck di 37. Dan udah loop ke 60 pun ini cuma stuck di 37. Jadi kayak emang chipsetnya itu dibatasin di situ aja. Lanjut, ini pas pakai cooler, ini kelihatan bedanya. Kalau ini berasa ya, jadi hampir 10 derajat. Dari 28 start, tetap 28. Setelah loop ke 40 juga tetap 28. Setelah loop ke 60 juga tetap 28. Jadi bedanya ini pakai cooler sama nggak pakai cooler kalau di HP adem. Jadi kalau misalnya di Redmi Note 12 Pro, kita bisa lihat, walaupun di sini ada kenaikan suhu, itu sebenarnya 37 itu anget-anget doang ya, nggak panas ya, masih nyaman lah dipakai. Cuma kalau pakai cooler, itu suhunya bisa di 28. Jadi lebih enak. Jadi, tapi kalau pakai cooler ini suhunya bisa di 28 doang. Jadi tetap bisa lebih nyaman mainnya. Di loop ke 60 pun gue tes pakai thermal kamera, itu pun tetap adem ya. Jadi 28 itu di suhu baterai, dan di pinggirannya pun itu maksimalnya cuma di 32 derajat Celcius. Jadi ini masih oke banget menurut gue. Jadi ini menurut gue oke banget. Ini oke banget. Di harga 120-an di Oktri. Ini ada termostatnya, ini lawannya X20 banget sih menurut gua. Di X20 itu kan harganya 100.000, ini di 120 ribuan. Tapi heatsinknya udah lebih gede, terus ada termostatnya. Oke. Tapi kalau desain ya kalian bisa pilih sendiri ya. Termostat sendiri tuh sebenarnya penting nggak penting. Kalau main biasa sebenarnya gua nggak pakai. Cuma ini bisa jadi indikator kita udah harus ganti pasta atau enggak sebenarnya. Jadi kalau misalnya performance-nya udah menurun, kita bisa tahu dari sini. Oke. Paling segitu aja dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.